Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyoroti persoalan iklim investasi Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Dan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bahkan menyebut iklim investasi kita juga masih berantakan. Lantas apa yang sebenarnya menjadi hambatan fundamental terkait hal ini? Untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung bersama kami ekonom Universitas Paramadina, Bapak Wijayanto Samirin. Selamat siang, Pak Wijayanto. Bagaimana kabar Anda? Kabar baik, Mbak Megi. Selamat siang. Baik, salam sehat ya Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, ini Menkyu Purbaya baru saja menyebut iklim investasi Indonesia berantakan. Dari sudut pandang ekonomi politik, apa hambatan struktural yang membuat Indonesia gagal bersaing dengan Vietnam, Malaysia, ataupun Thailand dan juga Singapura? Ya, berantakan adalah kata yang terlalu kuat ya. Barangkali yang lebih tepat adalah masih jauh dari ideal gitu ya. Kita masih punya banyak permasalahan. Nah, permasalahan kita itu 80% terkait dengan kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Jadi 80% ada di situ. Jika itu tidak diadres, maka insentif fiskal, kemudian human capital, perbaikan logistik, perbaikan birokrasi, itu tidak akan mengangkat. Jadi 80% isu kepastian hukum dan konsistensi regulasi harus diadres. Ada begitu banyak investor asing yang invest di Indonesia, ujung-ujungnya aktivitasnya menjadi permasalahan hukum, padahal mereka sudah berusaha menjalankan sesuai regulasi. Kemudian mereka invest di Indonesia, tiba-tiba regulasi berubah. Sehingga apa yang mereka rencanakan tidak bisa dijalankan. Mereka menganggap ini sebagai risiko investasi. Ketika risiko investasinya terlalu tinggi, mereka punya pilihan, makanya mereka cenderung memilih negara lain. Kasus Shell, kemudian BP yang baru-baru ini muncul, itu merupakan indikator konkret bahwa kepastian regulasi di Indonesia masih sangat rendah. Baik, Pak Wijayanto, kenapa ini regulasinya bisa secara gampang ya atau perubahan rezim ini berubah terus? Apakah ini memang sudah terkenal begitu Indonesia ini perubahan regulasi ini bisa gonta-ganti begitu? Dan apa sebenarnya solusinya? Ya, saya melihat penyusunan regulasi di Indonesia itu kurang mengandalkan evidence base, proses teknokrasi yang solid. Kalau proses teknokrasinya yang solid, maka berganti pemimpin, regulasi itu tetap jalan. Ada kecenderungan di Indonesia penyusunan regulasi itu top down. Pemimpin mengharapkan A, B, C, D harus selesai tahun ini, sehingga semuanya harus menyesuaikan itu. Nah, ketika ada pergantian pemimpin, ada pergantian selera dari si pemimpin, maka perubahan regulasi itu merupakan sesuatu yang seringkali terjadi. Makanya budaya ganti pimpinan, ganti regulasi sampai sekarang masih merupakan fenomena yang jamak di Indonesia. Jadi perlu didorong penyusunan regulasi yang evidence based dengan teknokrasi yang jelas dan melibatkan banyak pihak. Ada begitu banyak terobosan besar, termasuk salah satunya OSS, yang ternyata karena terburu-buru, kurang komprehensif, tidak bisa dijalankan. Sayang sekali kita membuang banyak energi dan biaya. Baik, Pak Wijayanto, tadi Anda menyebut ya solusinya ini adalah evidence base dan teknokrasi. Tapi sebenarnya kan semua regulasi ini landasannya juga seperti itu dan ditambah juga nanti publik juga ikut diskusi dan lain-lain. Tapi kenapa masih bisa berubah-berubah, Pak? Dan solusi yang Ya, paling bisa menutup celah ini itu apa? jadi ada begitu banyak proses penyusunan regulasi yang memang melibatkan stakeholder yang lain, apakah akademisi, dunia bisnis, tapi pelibatannya bukan pelibatan yang memadai. Jadi bukan pelibatan di mana para stakeholder diajak diskusi hingga tuntas. Seringkali yang dilakukan adalah sosialisasi. Jadi regulasi sudah dipikirkan, kemudian sebelum diluncurkan ada proses sosialisasi sebentar begitu. Kemudian ya beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian diluncurkan. Jadi pelibatannya tidak meaningful. Saya rasa pelibatan para stakeholder, kemudian proses studi, teknokrasi itu harus diperbaiki secara matang di Indonesia. Ada begitu banyak program, ada begitu banyak kebijakan yang akhirnya
berakhir dalam bentuk jalan buntu atau permasalahan akibat proses yang tidak proper tersebut. Ini PR besar kita, Mbak Maggie. Baik, Pak Wijayanto, Purbaya ini juga menyebut terkait dengan Nvidia gitu ya, semikonduktor. Ini semua lagi memperebutkan industri ini. Dan ia juga menyebut kalau misalnya Nvidia ini akhirnya juga memilih Johor. Dan apa sebenarnya pelajaran terbesar yang harus dipahami oleh pemerintah Indonesia dari kasus ini? Apakah kita gagal di sisi insentif fiskal, kepastian hukum, atau kesiapan ekosistem industrinya? Ya, Nvidia itu bukan yang pertama. Dulu pernah Samsung, akhirnya memilih Vietnam, dan ternyata Samsung menjadi motor industrialisasi Vietnam, menjadi motor ekspor Vietnam. Kemudian kita gagal menarik Foxconn, akhirnya Foxconn juga memilih Vietnam. Kemudian Apple, kemudian tahun ini yang tidak banyak diekspos itu TikTok. TikTok membandingkan Indonesia dengan Thailand dan akhirnya memilih Thailand, investasi yang nilainya hampir 100 triliun rupiah untuk membangun server, data center dan lain sebagainya. Nah, ini Nvidia, ini kasus yang muncul. Rasanya selama ini memang kita kurang belajar dari kasus-kasus yang terjadi di masa lalu. Semoga Nvidia ini membangunkan kita semua untuk memperbaiki diri. Apa saja yang harus diperbaiki? Seperti yang tadi saya sudah singgung, masalah kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudian kualitas birokrasi, kualitas human capital, logistik cost, dan lain sebagainya. Tetapi 80% adalah kepastian hukum dan kepastian regulasi. Apalagi untuk investasi high quality seperti Nvidia, dia punya banyak opsi. Banyak negara lain itu mengharapkan mereka investasi di negaranya. Sehingga kita harus betul-betul merawat opportunity high quality investment seperti ini. Kalau akhirnya memilih Malaysia bukan Indonesia, ya pasti karena banyak pertimbangan. Tentunya juga kita harus akui ekosistem industri di Malaysia juga di Vietnam terkait dengan teknologi dan manufacturing, high-tech manufacturing ini lebih siap daripada Indonesia. Kita harus bekerja lebih keras kalau ingin mengejar ketertinggalan dari Vietnam, dari Malaysia, apalagi Singapura, bahkan Thailand. Baik, Pak Wijayanto, ini saya jadi mikir apakah ada solusi seperti asuransi begitu ya? Kalau misalnya kita perorangan, mungkin kan punya asuransi kalau misalnya kejadian yang tidak bisa ditebak begitu ya. Nah, apakah kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti ini, kalau memang sudah mematuhi regulasi yang saat ini, apakah mereka juga bisa dikasih jaminan ataupun asuransi begitu ya, ataupun guarantee dari pemerintah kedepannya seperti apa? Apakah skema ini bisa dijalankan? Ya, yang mereka hadapi itu bukan risiko. Kalau risiko bisa diantisipasi dengan pendekatan seperti yang tadi Mbak Meggy sampaikan. Tapi yang Maksudnya mereka kami hadapi resiko adalah uncertainty. iya, resiko uncertainty ini perubahan regulasi, Ya, Pak. ya, uncertainty adalah sesuatu yang tidak bisa diantisipasi dengan cara apapun. Kalau risiko masih bisa. Jadi kalau high risk, ya mereka mengharapkan high return gitu ya. Tapi kalau uncertainty, berapapun returnnya, mereka tidak akan tertarik. Kecuali, Mbak Meggy, untuk investasi di sektor sumber daya alam. Yang uncertainty-nya seperti apa, risikonya seperti apa, mereka masuk. Karena tambangnya ada di Indonesia. Tetapi kalau investasi yang mengandalkan human capital, regulasi, efisiensi, birokrasi, dan lain sebagainya, ya mereka akan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara tetangga. Demikian, Mbak Maggie. Baik, Pak Wijayanto, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kami terbatas. Pak Purbaya menyebut sudah ada task force di bottleneck. Jadi bottleneck ini mau dikurangin gitu ya, yang langsung akan mengeksekusi keluhan investor dalam waktu 1 minggu. Nah, apakah pendekatan seperti ini cukup atau justru ini menunjukkan bahwa persoalan sistemik ini belum terselesaikan? Ya, tiga task force yang dibentuk Kemenko Perekonomian itu sebenarnya merespon Saresian Ekonomi pada bulan Maret, di mana Pak Prabowo hadir. Setelah Saresian Ekonomi, Menko Perekonomian menyusun 3 task force tersebut. 1 task force negosiasi dagang, 1 task force deregulasi dan debottlenecking,
kemudian satu task force masalah PHK, masalah perburuhan. Tetapi memang sejak dibentuk Maret hingga sekarang belum jalan, padahal sudah disiapkan. Dan kita betul-betul memerlukan 3 task force tersebut. Tentang pendekatan yang disampaikan oleh Pak Purbaya, pendekatan case by case seperti itu, ya akan bermanfaat, tetapi manfaatnya sangat terbatas. Karena permasalahan kita itu permasalahan sistemik yang butuh solusi komprehensif yang sistemik. Kalau solusinya hanya case by case, cherry pick seperti itu, tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan seringkali satu kasus kita carikan masalah, muncul permasalahan di aspek lain. Jadi artinya permasalahan itu tidak benar-benar bisa ditumpas, tapi hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, Pendekatan case by case, ya, tetapi harus diikuti dengan pendekatan yang sistemik, Mbak Meggy. jadi menurut Anda ini kalau misalnya kita mencari solusi case by case ini belum efektif, begitu ya Pak? Perlu, tetapi tidak menjawab permasalahan. Baik, apakah nanti ada urutannya? Ini case pertama yang diutamakan apa dulu Pak? Ya, saya rasa ini mengalir saja ya kalau case by case. Tapi yang tidak boleh ditunda adalah solusi yang sistemik. Jadi 3 task force tadi betul-betul harus sudah PP-nya harus sudah dikeluarkan atau perpresnya harus sudah dikeluarkan supaya bisa mulai bekerja. Karena selama ini yang ditunggu adalah perpres itu belum muncul sehingga 3 task force belum bisa jalan. Baik, kami akan terus memantau seperti apa solusi sistemik yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Terima kasih Pak Wijayanto yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.